Relawan yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, terima kasih. Khususon ini untuk adik-adik dari Stikes sudah hadir bersama-sama berkumpul di sini. Alhamdulillah mereka dengan sukarela siap mengikuti acara ini. Dan sekali lagi acara ini memang tidak biasa seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan cuaca yang tidak mungkin. Tapi ini adalah rezeki buat kita semuanya. Toh dengan suasana seperti ini kelihatannya kekerabatannya lebih erat. Bisa ngobrol sambil duduk, bisa sambil menikmati hidangan, ya kita laksanakan. Tetapi tanpa menghilangkan inti tujuan dari acara ini adalah bagaimana kita diingatkan bahwa kita sebagai sebuah insan, makhluk Allah yang dalam sejarah perjalanannya selalu ada dan selalu berhadapan dengan namanya bencana. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, saya banggakan, atas perintah Ibu Bupati, hampir 14 hari kemarin kami melaksanakan tugas untuk membantu pemulihan bencana gempa bumi di Cianjur. Saya dapat bayangkan Bapak sekalian, Pak Kasdim, Pak Rudi, ternyata ketika bencana itu terjadi 1 sampai 3 hari pasca bencana terjadi, ribuan orang datang dengan berniat baik untuk membantu. Ribuan ton perlengkapan datang pada hari kedua juga untuk membantu. Tetapi sudah hal yang cukup manusiawi. Ketika itu terjadi, kita ini belum siap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih penuh dengan haru biru dan sebagainya, korban di mana-mana. Kemudian rumah tinggal puing-puing, yang luka banyak, yang meninggal banyak. Posisi kita itu chaos. Saya kira siapapun dimanapun akan menghadapi hal serupa apabila sesuatu terjadi. Di sini menjadi pelajaran buat saya khususnya, karena saya datang juga sambil mempelajari apa sebetulnya yang harus kita persiapkan ketika terjadi sesuatu. Oh, ternyata setelah kami lihat, kami rasakan betapa pentingnya kolaborasi sebenarnya, betapa pentingnya upaya-upaya mitigasi. Karena Indonesia semenjak bencana tsunami Aceh itu merupakan hantaman terbesar bagi para insan-insan relawan ataupun institusi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Tsunami Aceh itu kita pasrah, menyerah. Kenapa? Karena lembaga yang terbentuk pun belum begitu fokus. Waktu itu mungkin masih TNI dan Polri yang berjibaku di sana untuk merecovery seluruh hal yang terjadi. Basarnas baru dibentuk, BNPB pun dibentuk setelah terjadinya Aceh. Mudah-mudahan dari tahun 2005 bergerak hampir 20 tahun saat ini lebih, kita bisa banyak mendapatkan pelajaran. Begitupun di Indramayu. Mohon izin Pak Sugeng, kami di sini sekarang sengaja mengumpulkan dari seluruh unsur dan potensi-potensi penanggulangan bencana. Yang jelas rekan kami dari TNI, Polri, kemudian BPBD sendiri, begitu juga dari beberapa rekan-rekan SKPD yang biasa bergerak di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi seperti PUPR, pertanian, Kimrun juga hadir di sini kita semuanya. Juga tidak dilupakan dari relawan-relawan yang terdiri dari relawan evakuasi, relawan pencarian atau rescue, juga ada relawan yang bergerak di tempat sudah beruntung. Karena secara garis besar pekerjaan kita itu dibagi 3 bagian. Pertama, pencarian ataupun rescue di titik nol terjadinya bencana. Kemudian relawan evakuasi, menarik ke tempat yang paling aman di titik terjauh, dan pengelolaan di tempat evakuasi sendiri. Ini ada 3 pekerjaan yang memang satu dengan lainnya berhubungan dan harus kuat dari sisi koordinasi dan kolaborasi.
Mudah-mudahan tidak ada hal yang terjadi dengan Kabupaten Indramayu, dijauhkan dari bencana. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Kasdim, kalau kita berada dalam masa damai, maka kita harus bersiap-siap untuk perang. Bukan begitu Pak ya? Jadi tetap harus latihan terus-menerus, berkoordinasi terus-menerus, dan kita siapkan segala sesuatunya, perlengkapan, kemampuan, profesionalitas personil untuk dapat mengatasi. Karena punten, rekan-rekan relawan, ketika bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan relawan tidak memiliki kualifikasi dan tidak tersertifikasi, ketika datang ke daerah bencana, seperti setengah tidak diharapkan, Pak. Artinya, Bapak masuk ke pusat bencana itu harus memiliki sertifikasi.